Ini butirnya 9, siswanya 20. Ini contoh 20 ya, dalam pelaksanaannya ya bisa harus di atas 100 atau 200 atau 500. Nah, itu. Ya. Makanya saya itu sering menyalahkan mahasiswa, kok uji cobanya cuma 37 guru, 20, ya nggak bisa. Ya. Makanya cari sampelnya yang gampang itu ya siswa, ya. Itu paling gampang itu, ya. Karena saudara minta bantuan guru, nanti guru yang akan mencarikan, ya. Kemudian masyarakat umum, karena itu, atau pasien rumah sakit. Tapi sayangnya kalau di rumah sakit itu anak saya itu membayar, Mas. Jadi jangan dikira nggak membayar. Di rumah sakit Romani itu membayar 650. Ya, membayar. Dokteran, Pak, ya anaknya. Kenapa? Dokteran ya anaknya. Bukan, ekonomi. Jadi membayar 650. Anaknya Pahu masuk rumah sakit, Mas Irul. Bukan, ngawur. Penelitiannya di rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu membayar untuk mencari sampel, izinnya itu lama, bisa sampai 1 bulan, 1,5 bulan. Ya dengan ngantuk ya. Samplingnya di rumah sakit. Iya, perawat di rumah sakit. Dan itu kerja perawat. Nah, bayar sama bagian personalia di sana 650. Bagian administrasi gitu. Ya namanya nggak tahu lah, tapi itu ada buktinya, ada bukti notanya ada, Mas. Jadi mereka juga terbuka, diberi bayar 650 dapat nota. Setelah itu ikhlasan. Kenapa? Dana sumbangan, Pak. Ya sumbangan. Terus nanti akan memberikan apa pada waktu mau masuk itu, ada pandemik itu, surat itu diurus itu sampai 1 bulan itu baru selesai. Jadi sudah sebulan yang lalu baru clear kemarin hari Jumat. Nah seperti itu, jadi panjang. Ya paling enak ya siswa lah kalau saya sih, ya paling enak siswa, karena siswa kita nggak usah bayar. Terus mereka minta akan memberi kenang-kenangan apa kepada responden. Ya kalau masa pandemik ya paling enggak masker, ballpoint untuk mengisi. Ya itu setiap sampel 1 orang 1. Ya bisa di atas 1 juta untuk mengambil datanya toh. Dan saya dengar juga di Akademi Kebidanan itu juga bayar itu. 1 orang 80.000 dari kakak kelas saudara tahun lalu. Wah, berapa itu kalau sampelnya sampai 200 kali 80 bisa-bisa 16 juta itu. Makanya kalau menurut saya jangan di Akademi Kebidanan, tetapi lebih baik di puskesmas, ya. Karena kalau di puskesmas kan kita cuma berhubungan dengan bidannya, kemudian kita ngasih berapa, 500 atau berapa, kemudian kita mencari respondennya kan di puskesmas, kita mencari sendiri. Nah seperti itu, ya. Ini tuh anunya, butirnya, ya, sudah ada konsepnya di sana. Nah kemudian analyze, submenu data reduction, kemudian pilih faktor, akan muncul kotak dialog faktor analisis. Masukkan semua butir 1 sampai 9 ke dalam variabel di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan. Klik ikon deskriptif, akan muncul kotak dialog faktor analisis deskriptif. Pada statistik beri centang initial solution, dan pada correlation metric beri centang pada KMO, ya, Kieser-Meyer-Olkin, ya, dan Bartlett test of sphericity, and anti-image. Yang lain dibiarkan, tekan continue. Ini sebagai awal, ya. Keluar output. Jika KMO
sudah lebih besar 0,5 dan juga pada Chi-square nilai signya lebih kecil dari 0,05, pada output tabel anti-image metric khususnya pada bagian bawah anti-image correlation, jika sejumlah angka yang membentuk diagonal measure of sampling yang bertanda A sudah lebih besar 0,5, maka proses analisis dapat dilanjutkan. Kalau dari awal ini ada yang tidak memenuhi, maka butirnya bisa dibuang atau diperbaiki. Ya. Setelah itu baru analisis yang berikutnya, sama prinsipnya. Nah ini ya, tekan OK pada keluar tabel KMO ini sama dengan tadi, kemudian klik icon extraction. Extraction itu dipadatkan ya, diekstrak, di faktor ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, faktor itu ekstrak, pemadatan atau penyederhanaan dari indikator. Pada metode isi prinsipal komponen, pada analisis beri centang correlation metric, pada display centang unrotated vector solution dan script plot. Yang lain abaikan, tekan continue, klik icon rotation, akan muncul kotak dialog faktor analisis, rotation pada metode centang, varimak, dan pada display centang loading plot, tekan continue, akan keluar hasil. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas langsung praktek ya. Siap. Nah, supaya tidak ngantuk ya. Saya tahu saudara capek karena tadi ya. Siap. Ini saya tidur atau Pak. gimana? Ada Pak. Enggak, Ada, tapi kan Pak. gelap saya kan nggak bisa lihat. Pak Daru. Nah ini Videonya. dibuka. Iya Pak. Jadi Sudah dibuka? Lagi loading Pak. Ya. Saya nyalakan dulu lampunya. Sudah? lagi ngetik Pak. Ya. Loh, kok ngetik kan, Layar. kan sudah ada itu, sudah diberikan data. Oh iya iya. Ya. Siap. Cara ngisinya sudah tahu ya, tadi tulis but 1, but 2, pertama ke variabel view, but 1, butir 1, but 2, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dibuka data view. Ya, ini variabel view-nya ini. Nah, ini Ya, data. ini dulu Pak. Hah? Dulu Pak. Ini di sini dulu Pak, lihat itu dulu. Lihat ini. Yang variabel view. Oh, ini variabel view. Nggak usah, datanya kan sudah ada. Itu kan datanya sudah ada. Iya, masukkan but 1 Tinggal sampai but buka. 9 ya. Ya, ini but 1, but 2, but 3, but 4. Terus ini kan saudara ada datanya loh. Kalau saudara ke sini keluarnya ini, kalau ke sini keluarnya ini. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.
Oh iya, yang ICC sekarang saya baru menemukan langsung SPSS semua, ya. Jadi begitu saya mengajar saudara kemarin, saya hari Sabtu sore, saya mencari-cari di Google. Sekarang jadi tidak usah dimasukkan ke rumus, langsung ICC bisa keluar. Tapi karena waktunya mepet ya, nanti yang mahasiswa semester yang akan Bisa ya Pak Kum ya. bisa langsung ilmu baru. ilmu baru. Jadi kemarin kan kita harus pakai anak Iya, alhamdulillah. ya kan? Gunakan rumus. Iya. Sekarang langsung SPSS keluar semua. Ya. Jadi saya itu berkembang ya. Dulu saya pakainya UJT, korelasi, pakai itu waktu pertama mengajar, tapi saya selalu belajar ya. Buka Google, kalau kosong waktunya itu buka Google, mencari-cari. Ya karena memang keahlian saya kan PEP. Tentunya ilmu PEP-nya harus tinggi. Ilmu PEP isinya malah yang lain, pembelajaran. Ya saya juga penelitiannya pembelajaran sih, tapi kan pada waktu menganalisis butir soal kan saya tetap pakai validitas isi. Nah, reliabilitas isi. Nah, begitu. Nanti kalau waktu lebih nanti saya ajarkan ya. Jadi reliabilitas ICC dengan SPSS. Lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi nggak usah ngitung pakai tangan lagi. Oke, ini sudah? Belum Pak, belum. Tunggu bentar. Ya Allah, saudara kan bisa ngambil itu loh, datanya itu kan ada. Oh iya Pak, iya Pak. Iya. Gimana sih? Nanti kalau di data view diklik di sini tulisannya pasti begini. Setelah itu mau untuk analisis, ini namanya menginput data. Nah ini data view itu untuk menganalisis data. Kalau makanya tak kasih itu karena supaya cepet, kalau enggak ya bisa sampai nulisnya tok ini setengah jam. Ya. Nulisnya tok setengah jam. Ya. Ini mau tanya sebentar Pak, ini mengenai XPS ya Pak. Ya. Ya, ini dia tidak bisa Pak. Tidak bisa. Iya. Coba. Sabar ya Pak ya. Saya Klik tampil. OK Paula. Installnya mungkin Klik kurang. OK. Oke. Ya. Saya coba tulis lagi. Sudah bisa muncul? Sudah Mbak Paula muncul? Masih tetap Pak. Oh mungkin ini apa? Installnya coba tidak harus yang 16 ya. Yang versinya nggak apa-apa, semua sama. Ya sudah saya coba, saya juga. Iya, saya 21 masuk juga Pak. 21, 25 bisa ya. Iya. 2017 bisa, 16. Ya, yang lebih baru lagi. Baik Pak. Oke. Ya Pak. Nanti dicoba install ulang. Iya Pak. Nah ini kemudian kursornya taruh di bawah ini, jangan di atas ya, di bawah ini. Terus analyze data reduction, tadi sudah dijelaskan mana data reduction. Nah ini Apa ya. Terus faktor, klik faktor. Pindahkan semua ke dalam variabel. Ini dipindah ke sini. Masukkan ke variabel. Klik icon deskriptif. Ya. Faktor analisis deskriptif. Centang inisial solution sudah. KMO
Ini KMO anti image. Ini tekan continue. Ya, ini ya. Ini dicentang, ini dicentang, ini dicentang, tekan continue. Untuk sebagai persyaratan analisis tadi, anti image harus 0,5, KMO harus lebih besar 0,5 dan seterusnya. Nah, oke. Dilihat syaratannya, persyaratannya. Nah, ini hasilnya. 0,855 berarti ini sudah lebih besar dari 0,5 ya. Terus pada Bartlett test of specificity pada SIG ini harus lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Ini sudah 0,00. Kemudian pada anti image correlation dilihat ini 0,749, 0,61, 0,51, 0,562, 0,577, 0,34, 0,79, 0,791, 0,77. Semuanya sudah lebih besar dari 0,5. Jadi ini persyaratannya. Ini harus lebih besar 0,5, ini harus lebih kecil dari 0,05, ini harus lebih besar dari 0,5. Karena ini semua terpenuhi, sehingga proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Ya. Nah, dicek itu kan tadi sudah. Berarti sudah betul. Nah, kita kembali lagi ke data awal. Ini. Nah, kembali lagi ke sini. Ya, sama dengan tadi. Analyze, terus data reduction. Mana? Ini. Faktor ini dipindah ke sini tadi sudah, maka diulangi lagi boleh, kalau tidak ya langsung kepada tahap selanjutnya ya. Pada tahap selanjutnya klik extraction ini. Nah, pada metode ini correlation metric ini sudah, unrotated faktor sudah, script plot klik, ya, terus continue, klik rotation, pada rotation itu varimark, nih diklik varimark, loading plot, rotate solution. Nah, ini sudah ya, rotate. Jadi varimark, rotate solution dan loading plot. Continue. Oke. Ini akan diulang lagi ya. Sama. Nah, di sini
Ya. Membentuknya dua faktor. Karena ini dua, ya. Ini dua faktor. Lebih diperkuat dengan ini hasil screen plotnya. Ya, di sini nilainya harus lebih besar 1. Ini 1 kan di sini. Jadi 1, 2. Ya, jadi ditunjukkan dengan garis yang turunnya tajam. Setelah itu mendatar. Kalau sudah mendatar berarti tidak terbentuk lagi faktor. Ini kan tidak mendatar. Kalau ini tajam. Jadi sesuai dengan ini. Faktornya 2, dibuktikan pada screen plot 2, yang nilai agent value-nya di atas 1, 2. Ini komponen metriknya. Di sini ini belum pasti. Nah, maka di rotate, tadi kan saya sudah ngomong ya. Ini 0,819 menjadi 0,877. Yang ini yang ini makin rendah menjadi min 0,227. Tapi yang ini kebalikan. 0,940 di sini menjadi 0,782. Tapi kebanyakan naik ya. Coba ini 790, 826. 843, 889. Kecuali yang kedua ini, yang turun ya. Diputar ini, setelah diputar ini ya. Tapi di sininya kan makin kecil ini. Jadi ini faktor yang terbentuk ini. Butir 1 sampai butir 6 itu faktor 1. Butir 7 sampai dengan butir 9 ini faktor 2 ya. Karena ini lebih besar dari 0,3 atau 0,5 loadingnya ya. Jadi ini faktor 1 sampai 6, ini faktor 2 ya. Nah, lebih jelasnya ini di sini ya. Ngumpul ini faktor 1 ngumpul sendiri, ini faktor 2. Kalau ada faktor yang tidak masuk sini, maka dia akan menyendiri hidupnya. Ini apa di sini, apa di sini. Kasihan, Pak. Iya, karena seperti pada analisis statistik itu loh, pada analisis apa itu kan juga begitu. Kalau dia hopping, temenan, dia ngelompok uji lanjut, ya pada uji lanjut. Tapi kalau tidak, karena saudara statistik tinggal diajar saya, jadi nggak ngerti SPSS-nya. Ya itu ada, itu nanti ngumpul, yang ini ngumpul. Kalau kemarin kan saya lihat statistik saudara teori itu, dan sangat rendah, ya. Korelasi, regresi aja nggak diajarkan. ANAVA nggak diajarkan, pakai baru uji T. Saya lihat loh, saya lihat. Jadi seperti S1 saja lebih baik S1 malah kalau menurut saya ya. Harus lebih tinggi. ANAVA 2 jalan itu sampai, jangan cuma one way tapi two way and interaction ya. Seperti itu. Nah, ini ngumpul sendiri bahwa faktor 1 butir 1 sampai 6, faktor 2 butir 7 sampai 8 9. Seperti itu. Kalau lebih jelasnya ini coba tak lihat hasilnya. Nah ini ya 0,855 KMO sebesar 0,655, maaf saya matanya sudah tua jadi enggak 0,655 lebih besar dari 0,5.
C-square-nya ini, sig-nya ini lebih kecil dari 0,05. Ini persyaratan loh. Kalau kemudian KMO-nya ini 0,4, berarti tidak bisa dilanjutkan analisis faktor. Ya. Atau sebaliknya pada anti-image ini, skornya ada yang 0,3, maka butir itu dibuang. Cara cepatnya, kalau pengen bagus diulang lagi, dibuat kata-katanya dirubah instrumennya. Ya. Siapa tahu, karena penulisan soal adalah salah satu indikator untuk kalimat, kata itu ya. Jadi salah tafsir siswa harusnya begini kok begini. Nah itu salah satu indikator penulisan soal ya, atau penulisan instrumen. Setelah itu dilihat ini. Nah ini kesimpulannya. Anti-image metric khususnya pada bagian bawah anti-image correlation, sejumlah angka membentuk diagonal atau measure of sampling adequacy atau MSA yang bertanda A. Semuanya sudah lebih besar 0,5. Ini sudah lebih besar dari 0,5. Ya. Dengan demikian berarti proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Ya. Nah itu. Nah ini hasil pertama. Commonalities di atas nampak bahwa untuk butir 1 malas menulis nilainya 0,82. Berarti 82% varian dari malas menulis dapat dijelaskan oleh butir yang terbentuk. Ya. Di sini semua sudah di atas 0,5 juga. Ya. Jadi sumbangannya 82%. Kemudian ini total varian explained nampak bahwa ada 9 butir, ini 9 butir yang dimasukkan dalam analisis faktor. Masing-masing faktor mempunyai varian 1. Maka total variannya adalah 9. Nah, jika ke-6 butir diringkas menjadi 1 faktor, maka variannya dapat dijelaskan oleh faktor tersebut. Nah, ini 4,09 kali 100%. Ya. 64,9 dibagi 9 jumlahnya butir dibagi 1%. 71,211%. Faktor satunya. Faktor keduanya ini 1,198, 13,313. Nah, ini 84, jadi kesemuanya 84, 5,24%. 15% lebih itu tidak masuk dalam analisis tersebut, mungkin faktor yang lain. Sehingga yang masuk ke dalam analisis faktor itu cuma 84,524%. Ya. Angka eigenvalues menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian ke-6 butir yang dianalisis. Jumlah angka eigenvalues untuk ke-6 butir adalah total varian. Ya, 64,01 ditambah 1,198 itu ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini 9. Banyaknya faktor yang ditentukan dari nilai eigenvalue yang masing-masing di atas 1 berdasarkan tabel di atas nampak bahwa banyaknya faktor setelah analisis 2. Jadi dari 9 butir menjadi 2. Ini 2 faktor. Nah ini. Selain dengan melihat tabel total varian explained, banyak faktor juga dapat dilakukan dengan melihat script plot. Ini turun sampai sini. Batasnya di atas 1 kan ini kan 0,2, jadi tengah-tengahnya sini. Nah, yang di atas 1, 2, jadi 2 faktor.
di bawah 1. Jadi jumlah faktornya ada 2, 1, 2. Kemudian ini komponen metrik tadi sudah dijelaskan ya. Di sini hasilnya belum bersih karena masih banyak faktor yang hampir sama ya, maka perlu, tapi masing-masing sudah harus lebih besar 0,3 ya. Jadi ini faktor ini masing-masing harus sudah lebih besar 0,3. Tetapi pada buku-buku baru ya, termasuk karangan Singgi dari UI itu, ahli IT SPSS itu menyarankan lebih besar 0,5 ya. Ini buku lama ya. Lebih besar 0,5. Ini. Berdasarkan tabel rotate komponen metrik nampak bahwa nilai komponen atau faktor loadingnya yang besar semakin diperbesar. Tadi yang di atas maksudnya ini yang besar makin diperbesar, yang kecil makin diperkecil. Ini. Sedangkan yang kecil makin diperlemah, dan ini menunjukkan distribusi faktor yang lebih jelas dan nyata. Nampak bahwa BUT 1 malas menulis, BUT 2 mencari jurnal, BUT 3 jarang ke perpus, BUT 4 malu bertanya, BUT 5 tidak termotivasi, dan BUT 6 banyak main masuk ke dalam komponen faktor 1. Sedangkan BUT 7, 8, 9 masuk dalam komponen faktor 2. Ya. Nah, ini ya ngumpulnya. Kemudian di sini atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 1 yang terdiri dari malas menulis, sulit mencari jurnal, jarang ke perpus, malu bertanya, tidak termotivasi, banyak main dapat dinamai faktor mahasiswa. Karena yang melakukan ini malas menulis itu kan mahasiswa. Sulit mencari jurnal kan itu mahasiswa, jarang ke perpus kan mahasiswa, malu bertanya kan mahasiswa. Sedangkan BUT 8 ya, BUT 7, BUT 8 koreksi lama tidak memberi masukan dinamai faktor pembimbing.